Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Dan ingat, bulan Juli 2025 sampai pada tanggal 31. Jadi masih satu hari lagi kita akan menjalani bulan Juli. Hari ini hari Rabu, cuaca begitu cerah, matahari bersinar terik di sana. Di luar sana bisa kami lihat dari sini, dari studio Radio Kabupaten Ketapang di frekuensi 95.2 MHz. Baik teman-teman semuanya, sahabat RKK dimanapun berada, kita pagi hari ini kedatangan tamu spesial, tamu istimewa ya. Dan tamu spesial serta istimewa ini biasanya sebulan datang sekitar 4 atau 5 kali, kemudian bahkan minimal 2 kali sebulan ketemu saya karena kami harus berkolaborasi terkait dengan informasi yang kita sebut dengan informasi berita panggilan. Nah, berita panggilan ini ditujukan kepada seseorang yang nanti akan kita ketahui siapakah seseorang yang selalu beritanya disiarkan melalui berita panggilan di Radio Kabupaten Ketapang ini. Dan pendengar, beliau ini bernama Titis Puji Utami AMD, dan beliau adalah salah satu staf di Pengadilan Agama Ketapang. Yuk kita tanya-tanya kepada beliau terkait dengan tugas pokok dan fungsi beliau di Pengadilan Agama Ketapang. Jabatan beliau adalah Juru Sita Pengganti. Hai Kak Titis. Halo. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Udah setengah tahun belum sih kita ketemunya nih? Kayaknya belum ya. Kayaknya baru saya itu April, Mei, Juni, Juli. Oh iya, baru 4 bulan ya. Iya. Tapi kita udah seakrab itu. Tapi saya emang so akrab sih Kak Titis. Tapi saya senang sih Bu ketemu Ibu. Oh iya, Karena Ibu sangat ramah. wah, Masya Allah. Saya juga seneng banget ketemu orang cantik, pintar seperti Kak Titis ya. Baik pendengar, nanti Kak Titis akan cerita-cerita. Kita ke ini dulu nih Kak Titis. Jabatan Kak Titis adalah Juru Sita Pengganti. Kak Titis, tolong jelasin dong kenapa ada kalimat pengganti di sini. Oke, jadi izin sebelumnya, kalau jurusita pengganti itu karena di atasnya lagi itu ada yang namanya jurusita. Jurusita itu jadi saya ini istilahnya yang menggantikan atau sebagai Stafnya jurusita. Ya, tapi bukan staf juga sih Bu ya, tapi di bawahnya lah jurusita gitu. Oke, Jadi membantu begitu. tugas jurusita gitu. Itu artinya kalau tidak ada jurusitanya, otomatis Kak Titis dong ya yang Iya, bertugas menjadi betul. penggantinya. Makanya ada kalimat Juru Sita Pengganti. Oh begitu. Nah, Kak Titis sejak kapan ya bertugas di Pengadilan Agama Ketapang? Iya, saya itu bertugas di Pengadilan Agama Ketapang sejak tahun 2022. Kebetulan saya daftar CPNS itu 2021. Jadi Iya. penempatan saya pertama itu di Ketapang sini. Di Asal tahun 2022. domisili asal? Asal saya Pontianak. Pontianak. Oke. Jadi kisah mendaftarkan diri untuk menjadi CPNS di Pengadilan Agama ini seperti apa Nah, Kak Titis? Apakah memang satu-satunya tujuan atau sebelumnya ada tujuan kemana gitu? Nah, waktu itu kan saya baru lulus tuh di Iya. tahun 2021. Iya. Terus bukalah lowongan CPNS itu kan di tahun itu. Terus ngelihat peluangnya banyak nih Mahkamah Agung. Oke. Terus teman-teman pada daftar kan, saya ikut daftar. Terus karena Mahkamah Agung itu pusat, jadi penempatannya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri kayaknya sih. Dan alhamdulillahnya saya itu penempatannya
di Kabupaten Ketapang. Jadi masih lumayan lah kan. Kalau dibilang bersyukur ya harus bersyukur karena nggak di luar Pulau Kalimantan. Iya betul, karena ada teman saya juga tuh penempatannya ya kayak sampai di Papua dan sampai di luar sana lah jauh gitu. Alhamdulillahnya saya masih di Ketapang dan masih di Kalimantan Barat. Iya. Kak Titis, Kalimantan Barat ini kan luas banget ya. Pernah kebayang nggak sih bisa kesini ditempatkan di sini terus ketemu saya dong? Awalnya cukup sedih ya kalau misalnya ingat-ingat. Bahagia dong. Iya, ya. Bahagia karena keterima, alhamdulillah. Terus bahagia juga masih dapat di Kalimantan Barat gitu kan, masih satu provinsi gitu lah istilahnya. Cuman sedihnya ya Ketapang ini kan lumayan jauh ya Bu ya dari Pontianak. Nggak jauh, kan. 30 menit loh naik pesawat. Kalau pakai pesawat. Terus tapi kalau jalan darat 12 jam. Jalan darat 12 jam. Kemudian pakai kapal laut 8 jam. 8 jam itu lumayan juga gitu kan. Iya. Terus karena keluarga-keluarga semua di Pontianak jadi ada sedihnya lah gitu. LGR. Iya terus karena di Ketapang ini kan saya tidak ada keluarga satupun di Ketapang. Jadi sekarang alhamdulillah nambah keluarga, gitu. Banyak kenal teman dan orang Ketapang ramah-ramah semua. Masya Allah. Termasuk Bu Mary. Oke, baik Titis, kita lanjut kembali terkait dengan tugas pokok dan fungsinya Titis ini sebagai jurusita pengganti. Seperti apa sih? Iya, izin sebelumnya saya ini kan jadi jurusita pengganti ini baru sekitar 4 bulanan ya. Kalau untuk tugas pokok dan fungsinya itu jurusita pengganti itu meliput sama kurang lebih sebenarnya dengan jurusita. Tugas pokoknya itu melaksanakan panggilan kepada para pihak seperti yang saya lakukan sekarang ini ke radio, terus menyampaikan dokumen resmi dari pengadilan hingga melaksanakan penyitaan atau eksekusi jika memang diperlukan. Misal ada perkara yang memang perlu penyitaan atau eksekusi, terkadang itu jurusitanya juga ikut turun ke lapangan. Begitu. Oh, luar biasa ya. Jadi selama 4 bulan ini suka dukanya sebagai seorang jurusita ini apa, Kak Titis? Suka dukanya, kalau sukanya ya senang. Kadang saya ketemu orang baru kayak Bu Mary, saya senang bertemu orang baru. Terus kalau dukanya itu paling kalau misal melakukan panggilan di luar itu kadang misalnya alamat yang diberikan nih nggak sesuai dengan nomor rumahnya misalnya. Ini udah di panggilan nomor rumah sekian, tapi ternyata bukan itu rumahnya. Ternyata langsung ditunjukkan lagi ke sana. Jadi kadang tuh bingung gitu kan, nomornya salah. Tapi nggak apa, itu suka dukanya lah ya sebagai seorang jurusita. Ya, jadi nikmati saja. Disyukuri saja. Enjoy. Baik, secara keseluruhan tugas ini dinikmati dengan rasa syukur ya Kak Titis ya, dan dijalankan dengan sesuai peraturan yang ada tentunya atau tupoksinya. Baik Kak Titis, yang terakhir ini kan tugasnya Kak Titis ini adalah apa ya, sebagai jurusita ini tentunya berhubungan dengan mereka yang akan katakanlah berpisah. Perpisahan ini berpisah menyedihkan banget ini. Sejauh ini Kak Titis merasa dilema nggak sih? Di satu sisi Kak Titis tuh dan teman-teman di pengadilan agama ingin mempersatukan mereka kembali nih. Di satu sisi kedua belah pihak atau pasangan ini ngotot ingin berpisah. Jadi apa sih yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan oleh pengadilan agama meskipun akhirnya mereka berdua ini harus berpisah? Izin ya, sebelum menjalankan tugas ini tuh banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya dari ini. Terus kalau dengar dari yang ingin berpisah dan segala macam itu banyak pelajaran. Tapi diambil positifnya aja gitu kan. Terus kalau untuk pesannya itu
pengadilan juga sebelum memutuskan untuk orang untuk pisah gitu ya, itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan, terus sudah dilakukan mediasi gitu ya, dan sudah banyaklah upaya kalau untuk mereka bersatu gitu kan. Terus kalau pada akhirnya berpisah ya mungkin itu udah keputusan yang terbaik ya, untuk mereka berdua. Untuk mereka Ku cari jalan terbaik. Oke. Dan ada nggak sih salah satu dari kasus yang Kak Titis tangani ini, mereka sempat bertengkar atau bahkan tidak datang sama sekali dan lain sebagainya, gimana Kak Titis? Kalau bertengkar itu mungkin ada beberapa ya. Terus kalau nggak datang tuh banyak. Makanya dipanggil ke media, terus ini kalau media massa ini kan untuk yang nggak tahu lagi ya keberadaannya di mana udah nggak tahu, jadi disiarkanlah melalui radio ini, terus media massa lain seperti Instagram, terus website pengadilan juga disiarkan. Sosial media pastinya dilibatkan. Sosial media pasti dilibatkan agar ada upaya lah, agar mereka datang gitu kan, biar bisa bertemu gitu, berbicara lagi gitu kan. Atau dimediasikan seperti itu ya Kak Titis ya. Oke. Tapi akhirnya ketika mereka tidak datang, sampai berapa lama nih waktunya ditentukan, akhirnya diputuskan karena tidak datang ini Kak Titis? Izin kalau yang itu tuh sesuai dengan keputusan hakimnya ya Bu ya. Terus kadang tuh persidangan pertama, ada persidangan kedua, persidangan ketiga, kadang malah sampai keempat, kelima, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya Kak Titis kalau ya. Memang sulit gitu kan permasalahannya ya, semakin lama juga gitu. Oke. Jadi tidak bisa ditentukan harus berapa lamanya. Nggak bisa juga ditentukan. Oke Kak Titis, yang terakhir pesan-pesan Kak Titis dari Pengadilan Agama Ketapang sebagai jurusita pengganti kepada pasangan yang mungkin saat ini sedang bertikai dan memutuskan untuk ke Pengadilan Agama Ketapang. Pesan saya palingan bagi siapapun lah yang misalnya punya pikiran ingin berpisah atau apapun itu yang sedang bertengkar, mungkin dipertimbangkan lagi gitu kan, diselesaikan baik-baik, diingat-ingat lagi dulu cintanya gimana, dulu jatuh cintanya seperti apa, dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu sebelum berpisah. Mungkin luangkan waktu untuk merenung. Sebenarnya perceraian itu kan jalan hukum ya, bukan sekedar pelarian dari masalah itu gitu. Tapi kalau hatinya tuh udah bulat dan dengan keputusan itu, ya udah nggak apa-apa dilaksanakan gitu loh, dijalankan gitu. Mungkin itu yang terbaik. Namun udah sampai pengadilan gitu kan, nanti dimediasi mungkin hatinya terbuka lagi, bisa balik lagi, rujuk lagi gitu. Baik. Nah itu ya pesan-pesan dari Pengadilan Agama Ketapang kepada kita semuanya, tidak hanya kepada pasangan suami istri, tapi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Apabila melakukan hal-hal yang mungkin dampaknya nanti meluas ya, baik itu kepada kedua belah pihak, keluarga juga, kepada anak-anaknya ya Kak Titis ya. Karena berpisah ini kan nantinya anak-anak akan menjadi dilema mereka. Apakah ketika mereka sudah agak dewasa, tentunya mereka bisa menentukan apakah ikut ayah atau ibu. Tapi ketika masih anak-anak, pada umumnya mereka ini diberikan hak asuh kepada ibunya. Namun mungkin ada sesuatu dan lain hal, mereka juga terpaksa harus ikut ayahnya. Jadi kasihan psikologis mereka ya Kak Titis ya. Oke. Kak Titis terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sukses ya untuk tugasnya ya. Terima kasih juga. Salam juga untuk Ibu. Salam juga untuk Ketua Pengadilan Agama Ketapang. Nanti kami juga sekali akan mampir ke sana untuk bincang-bincang sama beliau. Nah, pendengar dan siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan kami pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Rabu tanggal 30 Juli 2025, kami bersama Kak Titis Puji Utami AMD
jurusita pengganti Pengadilan Agama Ketapang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Titis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia dan semangat untuk kita semuanya. Sukses. Saya Willia bersama Bang Ivan Rulianto, juga Kak Titis mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titis. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa.